akan berbagi tentang aksi nyata menjadi positif, di mana yang pertama ini kita belajar tentang disiplin positif merupakan pendekatan yang dilakukan guru pada murid untuk mencari solusi dari masalahnya dan menuntun murid untuk menemukan orang seperti apa mereka dan cara memperlakukan orang lain. Terus yang berikut budaya positif yang dijalankan dengan menerapkan konsep yang pertama, perubahan paradigma, belajar, teori kontrol, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang berikut yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar di sini itu stimulus respon dan teori kontrol. Di sini ada realitas kebutuhan yang sama, yaitu teori kontrolnya realitas kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, yang kalau teori kontrolnya setiap orang melihat gambaran berbeda. Yang ketiga, kita coba mengubah orang lain berpandang sama tentang kita. Perilaku buruk dilihat berbagai satu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami dengan orang lain tentang dunia dan semua perilaku dan tujuan. Yang berikut stimulus respon. Yang pertama, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Yang terakhir itu bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, yaitu menurut Stephen R. Covey, yaitu Principle Centered Leadership 91, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin kita memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dan itu secara berulang-ulang kali setiap hari, setiap jam sekolah, Adi tidak melakukan kesalahan yang sama yang terlambat. Itu contoh. Terus yang berikut, menanyakan keyakinan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati, ada bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi seorang seperti apa. Nah, di sini ketika kita menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati dalam kelas, lewat keyakinan itu kita bisa memberikan kepercayaan atau memberikan keyakinan kepada setiap siswa untuk melakukan apa yang telah disepakati bersama, tanpa ada hal-hal yang bisa merugikan di antara siswa ataupun sesama yang ada di dalam lingkungan sekolah, tetapi meningkatkan perbuatan, tindakan, budaya positif yang sering, yang harus dilakukan oleh semua warga sekolah. Jadi setiap tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan suatu karakter yang baik, membentuk karakter yang baik, harus ditingkatkan dengan kita sebagai guru mendukung, memberi motivasi, memberikan support agar siswa tadi yang sudah menjaga akan
budaya positif, misalnya tentang tepat waktu, mengerjakan tugas, menghargai teman, tidak merusakkan sarana-prasarana di dalam sekolah, menjaga keindahan sekolah, menjaga keamanan sekolah. Itu yang perlu kita support mereka untuk terus meningkatkan perilaku mereka itu, yang harus dilakukan secara berulang-ulang kali tanpa harus dikontrol oleh guru, tetapi dari dalam dirinya sendiri sudah mampu melakukan hal demikian, sehingga hal itu tidak lagi menjadi satu tantangan buat mereka, tetapi itu menjadi satu kebiasaan yang harus dilakukan setiap waktu. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak atau keyakinan kelas dan keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, dengan budaya positif yang ada, dapat mendukung kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ini. Sehingga dengan demikian, dari pertanyaan yang ada ini, kita memberikan motivasi atau memberikan identitas kepada murid bahwa dia mampu melakukan yang terbaik sesuai dengan kesepakatan bersama. Oke, sekian saja materi yang saya bagikan hari ini. Dari apakah mau ditambah atau mau memberi saran atau seperti apa? Saya persilakan kepada Pak Theo untuk memberikan saran atau tambahan atau bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Kalau dari saya mohon saya minta terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini tentang budaya positif bisa membantu saya, mendukung saya untuk melancarkan, menyelesaikan akan tugas yang ada di LMS dalam PGP ini, sehingga dengan adanya PGP ini membantu saya juga kita bisa berkolaborasi dalam sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada lewat kolaborasi kita bersama. Ketika sesuatu yang terjadi yang baik, itu adalah keberhasilan kita bersama. Tetapi jika ada yang kurang dari saya sebagai ibu guru yang ada di sini, saya mohon diberikan masukan, saran, atau dikritik juga tidak apa-apa untuk membangun saya menjadi lebih baik ke depan. Lebih baik saya berubah atau saya belajar dari hal-hal yang kecil dari Bapak Ibu guru untuk menjadi lebih baik daripada harus menunggu hal-hal yang besar. Karena dari hal-hal kecil yang bisa membawa perubahan bagi kita semua. Jadi dalam proses pendidikan pembelajaran ini, saya mohon bantuan Bapak Ibu yang ada di sekolah ini selalu mendukung saya dalam menyelesaikan setiap tugas-tugas saya untuk membawa nama sekolah kita atau membawa kesempatan sekolah ini untuk mendapatkan yang terbaik, walaupun masih banyak kekurangan yang saya lakukan, tetapi saya percaya dengan adanya kolaborasi yang baik, dukungan yang baik dari Bapak Ibu guru, dari kepala sekolah, bahkan teman-teman dari guru-guru yang ada dalam lingkungan sekolah ini, maka dapat membantu saya untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan bersama dalam kurikulum Merdeka, yaitu menciptakan, menghasilkan profil pelajar Pancasila, sehingga dengan demikian dapat kita terapkan pendidikan yang bermutu dan dapat mendapatkan hasil yang terbaik, dan setiap siswa pun yang keluar dari tempat ini nanti ketika sudah berhasil, mereka dapat membawa hal-hal yang baik untuk membentuk karakter mereka ke depan, sehingga dengan karakter yang baik ini dapat menciptakan bahwa
lingkungan belajar yang ada di dalam sekolah ini adalah lingkungan belajar yang menyenangkan, aman, mendukung, membantu, menciptakan karakter yang baik bagi mereka, bahkan untuk mencapai pendidikan yang baik. Dengan demikian maka sekolah di mana tempat kita belajar ini dapat kita nikmati bersama dengan keadaan yang akan terjadi ke depan. Mungkin hasilnya hari ini belum terlihat, tetapi saya percaya ke depan pasti akan ada hasil yang pelan-pelan berubah. Oleh karena itu, saya minta terima kasih untuk setiap dukungan dari teman-teman, bapak ibu, kepala sekolah, pegawai, bahkan peserta didik yang ada dalam lingkungan sekolah ini untuk kita maju bersama, belajar bersama, untuk memajukan lembaga pendidikan di tempat ini. Sekian dan terima kasih. Salam.